Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Tiara dari Cilacap. Baik, Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya mau bertanya Buya. Saya adalah seorang istri yang sudah ditalak 3 oleh suami saya Buya. Talak pertama itu 2 hari setelah saya menikah Buya. Jadi itu tuh salah paham Buya. Jadi saya sebelum dengan dia saya menjalin hubungan dengan seseorang. Seseorang itu sudah meminta saya kepada keluarga saya, tapi keluarga saya belum menyetujui Buya. Kami hubungan jarak jauh Buya, jadi LDR gitu Buya. Sebelum saya menikah Buya, 1 hari sebelum saya menikah, saya berpamitan kepada keluarganya melalui WA dan kepada yang bersangkutan. Tapi Keluarganya siapa ini? Keluarganya mantan saya Buya, yang pernah meminta kepada keluarga saya. Itu chatnya sehari sebelum saya menikah Buya. Intinya di chat itu saya berpamitan, memohon maaf, dan kesalahan saya ada bilang saya sayang kamu, tapi maaf Bu, kita belum berjodoh. Saya ada kata terakhirnya seperti itu Buya. Dan suami saya melihat chat tersebut setelah 2 hari kami menikah Buya. Setelah itu saya langsung dipulangkan ke rumah orang tua saya. Terus dia me-WA saya dengan kata catat baik-baik. Saya sudah keluarkan kata cerai. Jadi intinya setelah 3 bulan semuanya saya serahkan ke kamu. Saya tidak akan pernah jemput kamu, tapi saya akan menafkahi kamu sebagai tanggung jawab saya seorang suami. Setelah itu saya dipulangkan Buya selama 2 hari. Setelahnya malam harinya setelah dia pulang kerja dia jemput lagi saya Buya. Akhirnya kami setelah berapa? 2 hari Buya. Enggak, setelah 2 hari dipulangkan. Setelah itu dijemput lagi? Iya, malamnya dijemput lagi Buya. Terus talak kedua itu 12 Juni kemarin. Maksudnya, tahun ini Buya. Antara tolak yang pertama dengan tolak yang kedua berapa jaraknya? Bedanya udah 1 tahun lebih Buya, hampir udah 2 tahun Buya bedanya. Terus? Nah yang kedua ini tanggal 12 Juni kemarin Buya, tanggal 2021 ini Buya. Jadi kan saya selama setahun ini saya tinggal bersama ibu mertua saya Buya. Gitu. Jadi saya ini orangnya dikit-dikit marah Buya, diem gitu loh. Tapi saya nggak bisa ungkapin perasaan saya. Saya udah coba ungkapin perasaan saya tentang keadaan saya, situasi saya yang kurang nyaman di sana. Tapi suami saya selalu bilang saya ini nyinyir. Padahal saya nggak ada tempat cerita lain kecuali suami saya gitu Buya. Dia selalu anggap saya nggak bersyukur karena saya tinggal di rumah ibu mertua saya gitu Buya. Tolak yang kedua, di talak yang kedua apa alasannya? Alasannya itu karena ibu kan ada ucapan ibu mertua saya yang bikin saya nggak enak hati Buya. Jadi saya ini ada bilang gini ke suami saya, anak telat ngomong itu bukan semata-mata kesalahan ibunya semua, karena kan yang ngurus anak saya banyak Buya, nggak sama saya aja gitu. Saya nggak menyalahkan siapapun, tapi saya hanya bilang setiap orang tua itu punya caranya sendiri ngedidik anaknya. Itu saya melalui chat gitu loh Buya. Chat ke siapa? Terus ke suami? Ke suami, iya suami saya posisi lagi di kantor Buya. Isinya gimana chat Anda? Intinya sebenarnya saya bikin status Buya, tapi status di WA saya itu yang lihat cuma suami saya Buya, karena saya nggak bisa ungkapkan secara terang-terangan. Apa status itu? Isi statusnya gini, anak telat bicara itu bukan semata-mata salah orang tuanya gitu. Mau gimana pun anak saya, yaitu urusan saya bilang gitu loh. Baik. Terus setiap orang tua itu punya cara mendidik anaknya sendiri-sendiri, tapi status itu demi Allah Buya hanya dilihat oleh suami saya. Saya nggak sebarluaskan kepada siapapun Buya. Terus suami saya mengechat saya emang niat awalnya Buya, saya nggak mau membalas. Cuma habis itu saya benar-benar nggak baca Buya, karena saya ngurus anak saya gitu. Jadi saya nggak tahu suami saya itu akan pulang karena WA-nya nggak dibalas oleh saya Bu ya. Jadi mungkin setelah dia
sangat menahan emosi pulang dari kantor Bu ya. Terus datang itu langsung marah Bu ya, langsung bilang, kamu ini kurang ajar ya, kamu ini nggak menghargai saya ya, bilang. Terus dia langsung menalak saya Bu ya, saya salah kamu kedua kalinya ya, gitu. Jadi itu yang kedua Bu ya, jadi setiap marah Bu ya, setiap saya marah itu saya selalu diem Bu ya, tapi suami saya itu mengingatkan saya itu dengan cara sangat merendahkan saya, sangat mengingat saya, keluarga saya dihina gitu. Terus? Jadi dia sudah berjanji berkali-kali Bu ya, di depan saya, di depan orang tuanya, tidak akan merendahkan saya, harga diri saya, mengungkit masa lalu saya gitu. Akhirnya yang talak ketiga kemarin Bu ya, saya terjadi lagi. Berapa Bu, lama ya, antara yang kedua dan ketiga? 1 bulan Bu ya, 1 bulan lebih. Dari yang kedua? Dan yang kedua, iya. Jadi yang ketiga itu Bu ya, saya tersinggung lagi dengan ibu mertua saya gitu Bu ya. Karena saya merasa dari subuh saya sudah masak untuk anak saya, tapi dengan gampangnya ibu mertua saya masuk kamar saya, bilang coba anak saya dikasih makan yang bergizi gitu Bu ya. Sedangkan saya pikir apa yang saya kasih untuk anak saya ya bahan-bahannya yang di kulkas yang ibu beli gitu loh Bu ya. Nah terus saya tersinggung Bu ya, saya hanya diamkan suami saya gitu. Saya pelampiasinnya ke suami saya diamin dia, saya cuekin dia Bu ya. Tapi saya nggak nyangka suami saya itu akan menghina saya gitu Bu ya. Mengingatkan saya dengan cara merendahkan saya lagi Bu ya. Akhirnya dari situ saya pergi Bu ya. Ini kesalahan saya sangat akui Bu ya. Saya pergi dari rumah, walaupun suami saya tidak mengizinkan Bu ya. Saya pergi, saya pulang ke rumah orang tua saya di Cilacap. Sebelumnya saya di Tangerang Bu ya. Karena saya udah sangat capek Bu ya dengan kata-katanya. Sampai akhirnya saya pulang 5 September kemarin saya ditalak melalui SMS Bu ya. Tapi SMS itu dikirimkan kepada kakak laki-laki saya. Dia bilang gini, menindaklanjuti WA saya sebelumnya dengan Rintan Tiara, saya sudah cerai dengan terima talaknya dia kepada saya. Dengan ini saya bismillah, saya jatuhkan talak kepada dia yang merupakan talak ketiga. Saya emang setelah pergi dari situ Bu ya, saya ingin selesai Bu ya. Saya sudah nggak sanggup, tapi itu hanya emosi saya sesaat Bu ya. Yang saya mau tanyakan Bu ya, apa solusi untuk kami untuk kembali Bu ya? Antara tolak 1 dan kedua sudah ada rujuk waktu itu? Udah 2 dan 3 rujuk. Oke. Rujuk ya Bu ya. Baik. Masya Dan Allah. saya ingin tanyakan Bu ya, apa solusi yang baik untuk kami Bu ya, jika kami ingin kembali? Kalaupun tidak, kami harus bagaimana Bu ya? Anak kami masih sangat kecil, 19 bulan Bu ya. Sedangkan dia sedang menderita sakit paru Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ketemu saya dengan suami juga. Saya akan ngobrol dengan suami. Akan tapi yang kami baca, Anda ini telah banyak ya, kesalahan-kesalahan Anda yang membuat sendiri. Kenapa mau nikah saja harus pamitan dengan orang, mengucapkan kalimat aku sayang dan sebagainya? Apa yang Anda maksud dengan itu semuanya? Selesai sudah Anda menikah dengan suami, selesai, tidak usah pamitan dengan keluarga mantan, mengucapkan aku sebetulnya sayang dan sebagainya. Inilah banyak orang-orang seperti itu. Anda harus sadari kalau pengen benar. Nanti akan kita kasih solusi. Anda harus saya tegur dulu, Anda salah. Sehingga suami Anda juga kecewa dong, karena bagaimana kok masih mengucapkan kalimat sayang. Kalau seandainya nggak ada kalimat sayang mungkin sederhana. Mohon maaf, semua kita akan menikah selesai, tapi ada kalimat sayang ini. Terus dia akan tersinggung dong, saya ini apa? Kok kamu sayang sama orang lain? Wah, masih itu kan berarti disimpan di hati. Sementara Anda sudah menikah, Anda kesalahan berat ini. Ini kadang wanita kurang pandai menyimpan hal-hal semacam ini, sebenarnya disimpan sampai lupa nanti. Anda punya suami yang halal, sehingga bersama berjalannya hari Anda pun akhirnya mencintai suami. Sehingga hari ini pun Anda tidak mau ditinggal kan? Kalau tidak mencintai, tidak. Kemudian Anda juga sangat emosional, Anda mudah terpancing emosi. Ya? Termasuk tadi bagaimana perceraian yang kedua, kemudian yang ketiga. Ini sebetulnya kembali kepada Anda yang tidak sabar. Wong diingatkan sama mertua, pokoknya anak dikasih makanan yang bergizi. Loh, itu kan tanda perhatian sebagai mertua kepada cucu. Nggak usah tersinggung. Iya, Ma. Mungkin ibu mertua tidak melihat apa yang Anda berikan. Mungkin hanya kelihatan di kasurnya dia makanan apa semacam apa makanan-makanan yang kimia itu atau ya ciki-ciki dan segala macam begitu. Mungkin seperti itu. Jadi nggak usah gampang tersinggung deh.
Dan kelihatannya Anda sudah mulai tidak nyaman dengan ditegur oleh suami tentang ibundanya suami. Masalah mendidik, kan seorang istri, seorang ibu mendidik anaknya sesuai dengan, oh nggak usah ngomong begitulah kepada suami. Mestinya terima kasih kepada ibu mertua yang membantu atau bibik-bibiknya anak-anak Anda atau ipar-ipar Anda. Nggak usah sampai ngomong. Kan saya sebagai seorang ibu bisa mendidik anak dengan cara sendiri. Nah inilah kami lihat bahasanya Anda ini terlalu sensitif dengan orang. Nggak bisa berprasangka baik dengan orang. Sehingga langsung menganggap orang lain salah. Ibu ditegur sama mertua begitu saja, kenapa tersinggung? Kalau seandainya saya punya anak ditegur sama mertua saya, coba dikasih makanan yang benar. Ya, makasih, kan gitu. Apalagi bahasa Anda, dan saya pun ngasih makan mengambil dari sesuatu yang dibelikan oleh ibu di kulkasnya. Yang belikan ibu. Anda ini, jadi memang harus Anda belajar. Kalau mau kembali selagi, untuk ini. Anda belajar yang benar, Anda belajar yang pelapang hati. Mertuamu adalah mertuamu. Kalaupun seandainya dimarahi seperti orang tua, nggak usah ngambil dendam, lalu dilampiaskan pada suami, tidak balas SMS, terlambat-lambat, nggak usah semacam itu. Ini berlaku kepada semua wanita. Ya, kami nasihati semacam ini. Banyak wanita terburu-buru. Dan memang ada wanita tuh saat-saat menjelang haid ini, di saat anaknya rewel dan sebagainya. Tapi harus tetap menjaga kestabilannya. Jangan sampai ada reaksi-reaksi negatif kepada mertua yang kemudian disampaikan ke suami. Nah, Anda menyampaikan suami, postingan pribadi untuk suami itu lebih tajam lagi. Berarti Anda mengarahkan postingan Anda itu status Anda kepada suami. Karena hanya itu pribadi untuk suami. Anda tidak sadar kalau itu salah. Saya ingatkan dulu Anda dulu. Kemudian masalah cerai 3, kalau masih lewat surat ditanya suamimu niat atau tidak. Suamimu niat atau tidak. Kalau ternyata suami tidak niat, tidak jatuh cerai. Karena yang namanya surat cerai melalui tulisan adalah kinayah. Jika tidak diniatkan, tidak jatuh cerai. Kalau seandainya jatuh cerai, maka jatuh cerai 3. Karena jatuh cerai 3, maka tidak mungkin Anda kembali kepadanya kecuali Anda menikah lagi. Resiko harus menikah lagi dengan laki-laki yang mungkin lebih baik dari suami Anda, lalu Anda bisa abadi dengan laki-laki tersebut. Atau kemudian Anda bercerai dengan laki-laki tersebut, kemudian kembali kepada suami baru bisa setelah selesai masa iddah. Ini adalah pelajaran. Banyak orang menyesalnya setelah terjadi seperti itu. Di saat kejadian 1, cerai 1 tidak jadikan pelajaran, cerai 2 tidak jadi pelajaran. Nah ini Anda sendiri sekarang rindu untuk kembali kepada suami, tapi Anda sendiri mau tabah, tidak mau sabar. Saya ingatkan, karena apa? Yang ingin menghendaki kembali adalah Anda. Sebab apa? Biarpun nanti seandainya Anda menikah, kemudian setelah itu Anda dicerai oleh suami yang kedua, kemudian kembali lagi. Kalau watak Anda seperti ini akan terjadi cerai lagi. Banyak orang bercerai kembali lagi belum diselesaikan permasalahan dan sebab perceraiannya itu apa. Itu akan problem. Tetap saja nanti baru nikah lagi kembali cerai lagi. Kemudian kami ingatkan kepada suami Anda, barangkali mendengar suara ini, jangan gampang cerai. Pertimbangkan kalimat cerai itu. Kalau permasalahan adalah istri melakukan kesalahan, yuk diselesaikan. Kalau Anda bisa menasihati, dudukkan yang baik, diajak diskusi, ngobrol, jangan dikit-dikit main cerai. Itu adalah laki-laki lemah. Mungkin suami Anda mendengar, biar ini saya nasihati semuanya. Jangan dikit-dikit ngambil keputusan cerai. Apalagi menganggap itu kebodohan. Memang istri salah, tiba-tiba kok ngomong sayang pada orang lain. Masya Allah, sakit hati dia. Pilihannya 2, kalau Anda tidak mampu, tinggalkan dia. Jangan masih sampai hamil, sampai punya anak. Anda sebagai seorang laki, kalau memang Anda menerima dia, Anda bisa melupakan itu semuanya. Agar tidak dendam, tidak usah ingat masa lalu, kalimat si istri. Ditahan. Tinggal Anda bagaimana menggantikan sayangnya istri kepada orang lain itu menjadi sayang kepada Anda sebagai suami. Memberi kasih sayang, memberi penghargaan, dan seterusnya, sampai mencintai. Ini adalah tugas suami, jangan gampang terpengaruh, dikit-dikit cerai, gara-gara status begitu cerai. Anda ini laki-laki apa? Mana kelaki-lakian Anda itu yang namanya? Laki-laki harus bijak sebagai imam, bisa mengerti, mengayomi. Jadi ini harus diingatkan semuanya, dua-duanya. Karena ini model ini ada dalam kehidupan itu. Lagi-lagi sensitif, dikit-dikit main cerai, bodoh banget, ngancam, duduk cerai. Giliran cerai bingung, mau kembali nggak bisa. Ada laki-laki nangis, bukan perempuan nangis. Ya, saya terlanjur mencerai 3. Ya, rasain kamu tuh. Terus gimana? Harus istrimu menikah? Saya nggak tega. Nggak tega gimana? Kamu yang kejam istrimu. Biar istrimu mantan istrimu menikah dengan laki-laki yang lebih bagus dari kamu. Dia menikah dengan suami, punya anak lagi, kau jomblo terus kau. Gampang mencerai istri. Jangan gampang main cerai. Suami gampang main cerai. Ini harus saya tegur semuanya. Kenapa? Permasalahan-permasalahan ini akan terjadi bukan saja. Ini hanya sekedar contoh dalam kehidupan rumah tangga. Suami dikit-dikit cerai, istri dikit-dikit minta cerai. Sensitif, nggak ada diskusi. Nah ini
Semoga mendengar semuanya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada waktu kita bisa bertemu diskusi, harus ngomong dengan suaminya. Tidak semuanya ceritakan. Mungkin ada yang tidak Anda ceritakan, wahai siapa tadi, wanita yang solehah insya Allah. Anda tidak cerita semuanya. Kalau Anda menceritakan semuanya, saya mendengar semuanya. Saya dengar dari suami, mungkin saya bisa mempertemukan dengan cara bagaimana nanti. Ada pun masalah nanti, kalau sudah betul-betul cerai 3, tidak mungkin tidak dalam Islam, kecuali ada muhallil, Anda sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan sudah berhubungan, kemudian Anda dicerai, kemudian setelah itu masa iddah selesai, Anda bisa kembali kepada suami. Kalau tidak, nggak bisa. Allah Maha Kasih. Allah akan berikan Anda kasih sayang dan cinta kepada laki-laki lain dengan suami Anda yang baru, dan suami Anda akan mendapatkan wanita soleh. Selesai. Dia dengan wanita soleh istimewa, Anda dengan laki-laki soleh istimewa. Ada pun anak dirawat bersama, nggak ada masalah. Selesai ya, sampai di sini. Makanya jalinan rumah tangga harus dengan kesabaran, ketabahan, pengorbanan, kasih sayang, cinta, mengerti. Itu harus. Bukan egois. Kalau egois seperti itu tadi, ego semuanya. Tersinggung, nggak main, hidup kok seperti itu. Kamu itu menikah dengan manusia dari dulu. Anda tidak menikah dengan malaikat. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak bersalah sampai mati, tidak akan bisa nikah. Istrimu punya kesalahan, suamimu punya kesalahan. Maka kita harus pandai menutup kesalahan. Memaafkan, lapang hati, dan memaklumi sambil kita mendidik dengan baik dan benar dan indah. Berikan cinta, dia akan berikan cinta. Berikan pengabdian, dia akan berikan pengabdian. Jangan menuntut dulu baru kita. Nah, berikan selesai. Insya Allah semoga baik semuanya. Wallahu a'lam bishawab.